Bagaimana kejahatan pria tua ini? Dalam pemakaman istrinya, cucu perempuannya langsung ikuti dengan memakai pakaian yang pendek bergarisan. Para cucunya tertawa secara senang. Bahkan dua putra kandungnya, di wajahnya juga beremosi yang sedih. Mereka lagi diam-diam saling senyum. Terus-menerus ngomong tentang masalah yang lain punya ayahnya. Baru saja selesaikan pemakaman. Cucu lagi mau mobil yang kuno darinya. Saya tidak tahu Anda lagi ada satu mobil kuno yang hebat banget begitu. Iya. Itu sudah ada di sini dari sejak Anda dilahirkan. Lalunya, kalau Anda mati, siapa yang warisnya? Pria itu baru dengar lagi jadi marah. Dia cepat usir cucunya. Namun, cucunya bukan yang satu-satunya mau mobil kuno itu. Pada malam, pria tua dengar suara yang berisik. Dia ambil senjata dan turun ke lantai untuk ngecek. Namun, pengacau lagi adalah tetangga yang tinggal di sampingnya. Dia sedang bersemangat untuk curi mobilnya. Tapi lagi gagal. Ngomong-ngomong, dia juga pernah adalah perwira militer. Saat muda, dia yang bagus dengan seni bela diri dan pintar memanah. Saat kini sudah tua, dia masih bisa ada kemampuan jaga hartanya. Dia cepat usir tetangganya. Karena tetangganya masih muda, dia tidak mau bahayakannya. Bahkan malam yang berikutnya, saat satu kelompok gangster lagi nimbulkan masalah, dia juga berani angkat senjata untuk takutkan mereka. Tapi sungguhnya, dia tidak berniat untuk menyelamatkan anak itu. Tapi karena kelompok gangster sedang menginjak ladang rumputnya. Tapi tetangga tidak banyak pikir untuk berterima kasih bantuannya. Mereka bawanya banyak makanan lezat dan bunga segar. Tapi dia lagi benci orang Asia. Dia lagi buang semua pada tempat sampah. Dia terlalu malas untuk lawan kepada tetangga orang Asia ini. Tidak mau berhubungan apapun dengan mereka. Tapi Sar tidak mau lagi harus ketemu dengan banyak masalah. Dia lihat satu tim gangster ganggu segadis. Dia juga tidak bisa langsung lewati. Dia keluar dari mobil dan meludah untuk paksa para gangster pergi. Kalau tidak lepas. Jadi jangan salahkan dia kasar. Apa ini? Para gangster pikir yang tua ini mungkin gila. Siapa tahu pada detik yang berikut, apa yang Anda lakukan? Santai sebentarlah. Saat ini, para gangster rasa takut sampai tidak mau kacau. Yang tua antar gadis itu pergi. Mereka berdua satu tua satu muda lagi saling ngomong. Gadis ini mungkinnya sama umur dengan cucunya. Setelah berbicara sebentar, tahu beberapa informasi. Sifatnya juga begitu adil. Dan yang ini, buat dia ganti anggapan tentang orang Asia. Hari ini, setelah kematian istrinya, adalah ulang tahun yang pertamanya. Anaknya kali berkali ujungnya. Tapi mereka di sini, bukan mau bantu dia adakan ulang tahun. Tapi hanya perhatian tentang rumahnya. Dan akan kirimnya ke panti jompo. Lihat para anak yang tidak berbakti di depan. Dia jadi marah seperti tidak mau tahan lagi. Langsung usir mereka keluar rumah. Dia tidak sangat senang. Gadis Asia yang tetangganya mau ajaknya keluar untuk makan. Dia sudah bantunya. Keluarganya selalu mau balas bantuannya. Setelah saya dengar hari ini ulang tahunnya, semua secara hangat traktirnya. Kehangatan keluarga yang sudah hilang lama buat dia beremosi sedikit. Lagi mau tetangga Asia ini besok ke rumah untuk berikan makanan. Dia tidak tolak lagi. Sekarang dia tidak benci sama orang Asia lagi. Dia hanya benci adik laki-laki punya gadis Asia itu. Akhirnya, anak laki-laki Asia ini sudah lari ke rumahnya. Dan bersemangat untuk curi mobil kunonya. Dia lagi anggap orang Asia lagi penjahat. Tapi hari ini dia sudah benar-benar tahu. Laki-laki Aisyah ini sedang bantu orang lain ambil benda yang dijatuhkan. Yang ini buatnya turunkan kebenciannya. Dia anggap para laki-laki Asia masih bisa ajar. Yang terjadi itu ada tetangga minta bantuannya. Dia tanya kenapa si laki-laki Asia mau curi mobilnya. Si putra Asia itu tidak bisa sembunyi lagi. Dia bilang karena itu dipaksa oleh satu tim gangster Asia. Dan dia lagi lemah. Baru-baru ini dia lagi diperhatikan oleh tim gangster. Mereka paksanya harus ikuti. Maksudnya mau curi mobil itu. Si putra Asia tidak berani lawan. Jadi hanya bisa ikuti mereka. Dalam proses ngomong samanya, dia benar-benar putra Aisyah itu adalah satu anak yang baik hati. Dan juga sangat rajin. Tidak takut sama masalah apapun. Hal yang putra ini kurang itu kesempatan. Dia akan bantunya. Jadi, dia bawanya ke salon rambut temannya. Dia biarkan putra itu belajar cara berkomunikasi. Putra itu juga pintar.
Dia bisa belajar secara cepat. Sedang ngapain sih? Usir segera atau aku akan tebak kepalamu. Kalau tidak ada pria yang tua sini, kepalanya akan bisa sungguhnya hancur. Dia tidak tahu bekerja. Lihat pria tua itu ngomong sama pemilik salon begini. Dia juga bisa ngomong secara lengkap. Buat pemilik salon lagi marah dan juga tertawa. Dia sabar ajarinya seni dan keterampilan berbicara. Dan perkenalkan dia untuk kerja di lokasi konstruksi temannya. Dengan bantuan pria tua, hidupnya semakin baik. Tapi tidak untungnya, hidup begini tidak bisa tahan lama. Karena gangster Asia ini lagi nyampai dan menyebabkan masalah kepadanya. Satu tim gangster sedang pukul satu anak Asia. Mereka langsung titik puntung rokok di wajahnya. Saat pria tua tahunya, lagi segera jadi marah. Akhirnya dia keluarkan senjata untuk takutkan tim gangster. Kalau kalian berani mempersulitkan samanya, jadi kalian akan bisa makan permen tembaga. Dengan gangguan pria tua, keluarga putra ini akhirnya bisa jadi damai yang seperti dulu. Semuanya juga anggapnya sebagai kerabat. Tidak untungnya, belum lama kemudiannya, pria tua itu ditemukan sedang kena sakit parah. Dia sering muntah darah. Baru saja, tim gangster Asia lagi muncul. Saat ini tidak bilang apapun. Pakai senjata tembak ke rumah putra Asia. Saat pria tua ambil senjata dan keluar, para preman lari jauh. Dia hanya bisa ke rumah Asia untuk memeriksa. Semua dindingnya lagi ditusukkan. Putra itu terluka sedikit karena peluru. Untungnya, luka itu tidak parah. Pria tua lagi ngecek. Setelah sadari semua bagus, akhirnya juga turunkan kemarahan. Tiba-tibanya, dia sadari ada yang tidak benar. Mana putri Asia? Mereka secara takut teleponnya. Tapi belum bisa hubungi. Tidak bisa lakukan apapun, mereka hanya bisa nunggunya. Mereka nunggu nyampai malam. Akhirnya dia juga bisa kembali. Tapi saat ini dia lagi sangat panik. Ada jejak pemukulan yang parah di wajahnya. Di tengah dua kaki lagi berdarah. Bisa tebak apa yang sudah terjadi? Lihat wajah yang sedihnya. Hati pria tua itu sudah dilengkapi kemarahan. Saat dia kembali rumah, dia karena marah lagi hancurkan semua benda di rumah. Tangannya berdarah. Tapi dia tidak rasa sakit sekarang. Ini hidup dengan hukum. Dia tidak bisa kuat seperti kemarin. Tidak bisa pakai senjata untuk selesaikan masalah. Untuk bantu keluarga Asia, dia harusnya pikir satu rencana yang pintar. Lalunya, putra itu ke rumahnya karena mau pinjam senjata. Dia akan balas dendam buat adiknya. Tapi pria tua itu langsung tangkapnya. Karena dia masih ada masa depan yang berpotensi sedang nunggu. Dan pria tua sudah sakit parah. Kalau ada seseorang pakai hidupannya untuk balas dendam. Untuk hentikan balas dendam dari tim gangster. Jadi biarkanlah dia akan lakukan. Pria tua pesannya satu pakaian. Lalunya, ke salon rambut temannya untuk potong rambut. Setelah selesaikan semuanya, dia sendiri ketemu tim gangster. Dia terus-menerus marahkannya. Dan lakukan aksi keluarkan senjata seperti kemarin. Tapi tidak ada senjata apapun dalam kantongnya. Ada saja satu korek api untuk rokok. Dia sengaja lakukan begitu untuk mereka bunuhnya. Dengan cara ini, tim gangster bisa ditangkap. Semua keluarga Asia bisa aman. Pria tua sudah bilang sama pengacara sebelum mati. Berikan putra itu mobil kunonya. Ini hadiah yang dia mau kasihnya buat masa depan yang berpotensinya. Ini jawabannya tentang cinta. Yang keluarga putra kasihnya. Walaupun saat dia tidak hadir lagi. Tapi keluarga putra Asia akan ingat samanya. Setiap kali dia mengemudi di jalan. Dia akan pikir tentang satu pria tua yang hebat. Tukar hidupnya buat hidup keluarga Asia sekarang. Dia akan nyetir mobil kuno punya pria tua. Untuk nikmati dunia yang besar ini buatnya.